Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terbilang tinggi di Kota Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar selaku leading sektor penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berupaya memberikan pendampingan kepada korban di rumah aman meskipun kerap mendapatkan teror dan ancaman dari pihak pelaku. Hal ini disampaikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan DP3A Makassar di Hotel Santika pada 11 Oktober 2022. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Aji Sulaiman mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat, hasil penyelidikan tim reaksi cepat UPTD P3A serta Polrestabes Makassar, kasus kekerasan terhadap perempuan untuk tahun 2022 mencapai 365 kasus yang didominasi oleh kasus KDRT dan kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban dan sebagai pelaku. Berarti data itu data yang terhimpun oleh UPTD PPA. Memang pada saat penjaringan yang dilakukan bersama memang lebih banyak di usia anak ya. Itu kita tidak pungkiri, tapi ini menjadi alarm bersama untuk kita bagaimana lebih kepada proses untuk jagai anak, tak lebih kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ini bahaya dan dampak yang ditimbulkan ke depannya ini lebih besar lagi dibanding sekarang. Jadi bagaimana kita mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Kemarin saya rapat dengan Ketua UPT, jumlah kasus 365 itu dan yang paling banyak itu kasus online. Jadi mari kita, kalau saya sebegini, mari kita bekerja sama-sama bagaimana kasus-kasus ini tidak akan minimal kalau ada yang kita tahu kita borongi itu sih. Saya minta media dan DP3A dan dengan teman-teman lain NGO kita kerjasama bagaimana ini sudah karena berkembang sekali ini, kasihan anak-anak kita yang lainnya karena biasanya itu kalau ada media ambil sebagian mereka biasa bagian kok bisa terpengaruh dengan ini bilang tidak mau kak belanja terus lihat bagusnya HP-nya bagusnya apanya terus saya tanya itu temanku jadi teman sendiri yang menjejakkan temannya yang telah berhasil. Setelah melakukan penanganan terhadap korban, pihak Dinas P3A Makassar kerap mendapatkan ancaman dan teror dari sejumlah pihak, mulai dari pihak pelaku maupun pihak keluarga korban. Hal itu terjadi karena DP3A saat memberikan pendampingan terhadap korban akan mengamankan korban di rumah aman tanpa melakukan komunikasi lain di luar lingkungan rumah aman DP3A Makassar. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.